UST On Air, lebih dekat jadi hangat. Belia, kenapa di sini? Kursimu lupa, baru kerja di sini berapa hari terus lupa kursinya di mana? Kenapa sih kok tiba-tiba sih? Ini mau syuting kita. Mau dipakai, Mas? Iya mau dipakai. Kamu kok di sini? Kenapa sih? Kok kayak bingung gitu muka-mukanya? Kenapa? Ada apa? Cerita sama Gimana AA. ya? Ini tuh aku tuh diceritain temen-temen Mas. Kenapa? Katanya dia tuh kena pelecehan seksual gitu loh, Mas. Oh, Dan temen terus? ini kan orangnya pendiam ya, jadi bingung dia mau cerita gimana, mau lapor gimana, dan aku nanggepinnya juga bingung harus gimana gitu, Mas. Wah, itu kebetulan banget nih. Aku mau ngobrol sama tamu yang ngurusin terkait gitu-gitu namanya PPKS. PPKS itu apa? Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Sarjana Wirata Mahasiswa gitu. Oh, di UST ada? Di UST ada dong. Oke. Kamu baru tahu emang? Iya. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan banget. Ini loh Pak, ini wadah masalah. Silakan Pak duduk di tengah Pak. Bapak di tengah dong. Di sini? Di sini boleh. Kalian ngobrol aja, aku pergi. Aduh, gitu ya. Oke Pak, ini kebetulan banget nih Bapak datang. Jadi teman saya ini Belia ini yang baru aja jadi staf baru di sini. Ya buset. Berarti new ya? New. Bukan Masih segel. masih plastik kan ini kebetulan. Bukan segel ya? Newbie. Jadi, nah ini Pak, jadi temennya itu ada, apa betul tadi Kena punya masalah? pelecehan seksual gitu. Oh. Tapi teman saya ini bingung nih, kayak dia harus ngelakuin apa dulu gitu kalau misalnya Nah. dia kena kayak gitu. Oh, Nah gitu. gitu Pak, nah gitu. Tapi sebelumnya dijelasin dulu, Belia juga nggak tahu nih Pak. Kalau di UST itu ada namanya PPKS, Oh, PPKS. pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Belia itu belum tahu. Curhatnya gimana itu? Katanya tuh di awalnya kayak di dunia perbelahan kelas gitu Kak. Terus habis itu kayak dia di istilahnya kalau Godain, bahasa sekarang atau gimana? catcalling gitu lah ya. Kayak gitu. Sama Kucing. dosen itu? Sama bukan dosen, tapi sama. petugas di kampus Oh. gitu. Dan itu enggak satu atau dua kali gitu. Oh, Mas. sering. 10 kali. Itu Nah, itu. mahasiswa ya? Mahasiswa Pak. Kira-kira yang melakukan siapa itu? Ada petugas dari itunya sih kayak cleaning service. Oh, ada cleaning service. Waduh, cleaning service dasar. Harusnya bersihin Kok masih ruangan mahasiswa? aja kok. Masa dibersihin? Mending juga Iya. sih. Jadi masalah ini. Aduh, masalah nih, Nah, gini masalah. kebetulan itu di kampus kita yang tercinta ini ada Nih. namanya PPKS kan itu loh. Apa itu PPKS tahu nggak itu? Belum tahu. Oh, PPKS itu satgas. Kita dibentuk dari satgas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, contoh seperti ini, misalnya ada misalnya dari Mr. X atau dari cleaning service tadi disampaikan itu, misalnya chat yang tidak baik dengan mahasiswa misalnya, atau bahkan misalnya ketika ketemu nyenggol-nyenggol itu, kemudian mahasiswa itu nempel-nempel gitu itu Sholat kayak gini. gini ya. Ini termasuk nggak? Termasuk. Iya, ini enggak, tapi enggak laporan ini. Aku lapor kalau Nah, gini itu ya. Itu termasuk itu. Apalagi sampai verbal, kemudian fisiknya. Tuh. Tapi kan kadang temannya takut ya, Iya, benar. takut lapor atau takut lapornya gimana atau nggak tahu. Nggak tahu tuh sih lebih Nggak tepatnya. tahu. Jadi Belia ini juga nggak tahu. Ya mungkin bisa dijelasin mungkin Pak, ini layanannya tuh gimana, apa aja sih yang diberikan tuh apa aja, apa kita bisa dari mulai WhatsApp dulu ke nomor apa, atau ada websitenya, atau langsung datang kemana gitu, mungkin Nah, bisa dikasih tahu nanti dulu Pak. misalnya temennya itu curhat lagi, nanti sampaikan aja bahwasanya kan kita ada satgas namanya PPKS itu, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus itu. Nah, nanti bisa lewat WA dulu janjian. Nanti timnya itu kebetulan ada saya itu Ketuanya nih. ketua. Oh. Saya Nah, kan ketuanya. udah masih muda kan? Main kan ketua. Masih muda, tapi ketua. Kalau muda jadi kemuda. Iya. Kemudian nanti kalau hubungi saya itu di pasca sarjana. Nah, Pas bisa. sarjana, Pasca pendidikan. Kalau nomor WA-nya itu sementara saya adalah 0856 cukup. Oke, oke, itu nanti kita tayangin di sini. Oke. Pokoknya emosi yang bakal Oke, nulis. baik. Kemudian timnya yang kedua dari
psikologi ya. Oh ya, Ada jadi di udah sana. langsung ini Pak ya. Jadi ada dari expert tuh di bidang gini-ginian karena dari psikologi langsung yang ditangani. Kemudian ada tim dari tenaga kependidikan di UST, jadi banyak. Tuh nanti bisa hubungi kita. Oke, Bisa lewat WA dulu, janjian apa. ketemu di mana gitu ketemu, Pak ya. Yang jelas nanti kita ada ruang tersendiri, ruang konselingnya begitu. Oke, dan ini mungkin tadi juga Belia bingung ini ngelapornya gimana nih Pak? Ngelapornya kan maksudnya takut juga mungkin nanti aduh bakalan kesebar nih atau gimana gitu mungkin. Nah, Belia Yang juga takut jelas tuh. kalau Satgas itu pasti akan menjaga rahasianya. Oh. Gitu. Misalnya Kayak kertas ujian PNS ya. pokoknya siapapun nggak bisa lihat. Ya, Disegel, kita- ujung saya. Rahasia negara. Ini ada tulisannya rahasia itu. Ah. Dan apapun itu rahasia dan nanti akan kita segera selesaikan secara baik-baik dan tidak akan merugikan dari si pelapor, misalnya mahasiswa gitu. Terus di pelakunya sendiri juga ini kan tetap dirahasiakan juga kan karena takutnya ini juga sih. Jadi saling menjaga antara pelaku dan mungkin si korban juga si pelapor juga ya. Tapi yang jelas nanti kalau misalnya itu sudah tingkatnya berat, kita akan ada tindak lanjut, tidak hanya kasihan juga kan korbannya. Misal korbannya misal sampai secara verbal maupun fisik kok sudah sampai parah ya nanti akan kita tindak lanjuti secara peraturan kita di kampus. Kalau misal di ranah kampus kok tidak bisa, nanti kita secara hukum kan gitu. Kan kebetulan kita juga bekerja ini berdasarkan undang-undang nomor 2021 tahun nomor 20 tahun 2021 tentang Satgas PPKS yang disahkan oleh Kementerian Pendidikan Dikti yang Oke, legal lah jadi gitu. udah legal Legal formal formal banget sudah udah jelas. ada Bel. Jadi aman. nggak perlu takut. Ya mungkin ya amit-amit ya kalau Belia juga kena mungkin sama nanti Mas Bimo. Ya, Nah, ya nggak ini tahu ya. nih. Jangan masuk ya. Itu mungkin bisa lapor langsung ke situ. Nah, tapi ngomong-ngomong kan itu tadi Belia apa karena apa tadi? Catcalling gitu. Catcalling. Jadi kena cakar kucing gitu loh. Aduh, calling kan panggilan. Oh ya panggilan kucing, Bukan Pak. cakar, iya. Panggilan kucing. Terus lagi datang nanti. Nah ini contohnya apa aja sih Pak yang bisa dilaporin? Apakah maksudnya dari yang kecil seperti apa sampai sebesar apa gitu? Misal gini, Misalnya, catcalling tadi, misalnya dari mahasiswa di WA oleh misalnya dari cleaning service atau Mas Syukur misalnya, Iya. sayang, nah gitu. Kemudian merasa terganggu. Terus misalnya gini, mahasiswanya jangan panggil sayang, aku udah punya pacar, nah gitu. Panggil Ini masih yang manggil lain. sayang, kemudian ayo jalan makan tapi nggak mau dipaksa, itu kan termasuk kekerasan secara verbal. Oke, berarti dari mulai kayak gitu tuh udah termasuk bisa dilaporkan iya, ya Pak? bisa dilaporkan itu baru kekerasan verbal, fisik misalnya. Mohon maaf, misalnya nih ada mahasiswa jalan, tahu-tahu dari belakang nih masuk dan masuk. Aku langsung meluk. Langsung dari belakang itu juga bisa dilaporkan. Nah, itu bisa dilaporkan juga. Itu sudah kekerasan seksual tapi langsung ke fisik kan gitu. Ada nggak seperti ada? Kalau nggak ekstrem seperti ini, ada mahasiswa jalan sama mahasiswa datang tahu-tahu dari belakang ada apa nih? Au, Nah, itu, saya laporin ya, Bapak ya. Itu sudah termasuk Termasuk ya. Intinya yang membuat gak nyaman kali Ya. Pak ya. Semua hal secara sentuhan itu memang membuat si korban itu nggak nyaman kali ya itu tapi ngomong-ngomong kan ini kan Bele kan kasusnya di dalam kampus nih. Kalau umpamanya ada dari luar itu bisa ditangani juga nggak Pak? Jadi dari luar bisa. Ke pihak kampusnya, yang PPKS di kampus bisa. Bisa menangani. Yang jelas korbannya itu Yang penting dari pihak Univ kampus, ya. Oh, walaupun pelakunya dari luar. Karena kan kita melindungi warga kita, Warga mahasiswa. negara universitas ya. Misalnya pelakunya dari luar ya nggak apa-apa, kita laporkan, dilaporkan kita nanti kita kemudian investigasi tentang kenapa sih seperti itu, apakah jangan-jangan sama suka, nggak lucu kalau seperti itu. Nah tapi kalau misalnya itu kita nggak kenal, kok ujuk-ujuk bisa dari belakang tadi meluk kemudian mohon maaf misalnya Nabok langsung. misalnya patat atau apa sehingga si korban itu merasa terganggu, itu bisa dilaporkan. Oh Tapi gitu. kan biasanya kalau misalnya mahasiswa yang dapat kayak gitu kan Mas, itu kan kayak kondisi mentalnya tuh takut terus jadi mungkin trauma gitu Mas. Nah nanti kalau misalnya lapor ke PPKS tuh ada penanganan. Ya makanya kita ada dari tim psikologi. Kan ada tim psikologi, nanti ketika untuk trauma healingnya itu nanti ada Diajak ke Labuan Bajo kalau nggak salah ya. bisa.
Kan ada ini. Pokoknya nanti trauma healingnya nanti dari teman-teman psikologi. Aku mau lapor aja. Gitu ya. Oh gitu Pak. Jadi oke siap. Jadi menangani walaupun dari luar itu tetap ditangani gitu ya. Tapi ngomong-ngomong kan ini tadi Belia sempat bilang aku belum tahu Pak, dan si korbannya juga belum tahu. Ngomong-ngomong emeng-emeng itu kalau yang saya tahu sih kita udah lakuin sosialisasi ya. Terus langkah-langkah apa sih Pak yang udah dilakukan oleh PPKS sendiri dari awal pembentukan gitu? Nah, kalau PPKS kita itu sebenarnya udah banyak sekali Mas. Pertama sosialisasi yang ketika mahasiswa baru itu kita kan selalu ada sosialisasi tentang PPKS. Kemudian kita ada penyuluhan, kemudian kita ikut serta dalam penanganan, dan kemarin kan juga ada penanganan kasus di kampus kita, tapi kan alhamdulillah kan hasilnya baik gitu dan beres juga. Pokoknya ya? investigasinya sampai tuntas dan dirahasiakan kan gitu. Jadi emang PPKS Universitas sendiri udah nggak cuma kita yang gerak tapi dikasih pelatihan juga Ya, gitu loh. ada Dari yang dari Dikti juga nggak cuma diem aja. Ya udah biarin nih kalau ada kasus. Mereka intinya udah biarin aja, enggak ya. Ya. Tetap kita Betul. maksudnya difasilitasi untuk pelatihan juga gitu. Betul. Ya Pak ya. Oke, dan untuk langkah-langkah yang ditempuh biasanya dari tim menyelesaikan itu awalnya gimana sih? Kayak mediasi dulu Yang jelas atau ini, gimana? misalnya ketika ada korban melapor ke kita, maka kita akan investigasi dulu nih. Kita tidak semerta-merta atau Semerta-merta. amarta tahu nggak? Semerta-merta Semerta-merta. mempercayai laporan dari korban. Maka kita harus cek dulu nih. Oke. Dari korbannya kita investigasi dulu, kita masuk laporan dulu, dan kemudian kan si korban menyebutkan si X, si pelaku nih, kita panggil sendiri dulu. Nah, kita panggil kebenaran itu. Nah, nanti kalau kedua-duanya kita cross check. Nah, kalau kita misal kedua-duanya kita sudah cross check, kita mediasi. Nah, itu mediasi apakah si korban ini bisa memaafkan atau tidak. Kalau misalnya tidak kan kita bisa cari jalur yang lain. Tapi misalnya kita cari misalnya kok si pelaku ini tidak berbulut-bulut, apa itu berbulut-bulut? berbelit-belit Kayak belut gitu ya. apa ya berbelit-belit berbelit-belit lagi Berbelut-belut ya. banyak kan omong kosong gitu ya. Banyak Maka kita cari informasi, alasan. investigasinya kita mendalam, cari informasi dari temennya, dari orang lain dan sebagainya. Kita investasi mendalam atas laporan si korban. Yang jelas kita berprinsip jangan sampai si korban ini dirugikan, apalagi kebanyakan korban itu perempuan. Nah, walaupun ada juga yang cowok. cowok maksudnya kayak aku nggak bisa. Pokoknya prinsipnya jangan sampai si korban itu merasa dirugikan. Nah, Oke. gitu. Maka kita harus investigasi sampai tuntas, dan itu nanti kita buatkan kalau tuntas itu rekomendasi sampai ke wakil rektor satu misalnya terkait dengan akademik kan gitu. Nanti eksekusinya dari pihak kampus gitu. Kita kan pasti akan rekomendasikan karena kita kerjanya SK kita itu berdasarkan dari kementerian, bukan hanya SK kampus saja, SK kita dari kementerian kan gitu. Oke, justru gitu Bel. Jadi teman-teman juga ini di rumah yang nonton. Jadi kalau ada kekerasan kalian merasa terganggu karena gangguan spiritual, spiritual nggak ngaruh ya? Kalau dicolek setan Pak, Itu nanti harus cek udah Iya nih ada Kodam Nyi Brorong. Dia akan hadir menggunakan keris ya ketika ada hal yang mengancam tubuh kamu. nanti ada, gitu ya? Ada saksinya, ada Tapi kalau PPKS cek psikologi dulu. Nah Cek itu, udah nanti. ya bener tuh. Jadi nggak usah ragu kalau misalnya Belia minta tapi temennya itu mungkin bisa diarahin ke Pak Sartu. Tapi kan pas kalau misalnya teman saya nih, dia kan kayak masih takut gitu. Nah, ada saran nggak sih Mas supaya saya bisa meyakinkan teman saya supaya dia tuh punya rasa aman dan nyaman buat lapor ke PPKS? Bawa teman. Woi, bawa teman. Bawa teman untuk Sebanyak-banyaknya. supporter. Bawa teman yang dipercaya. Nah, kemudian datang ke kita. Jadi kalau misalnya kita takut, misalnya yang korban yang takut, bawa teman 2 atau 3 nggak apa-apa. Biasanya kan kalau awal laporan itu takut, bawa teman. Biar nanti ada rasa psikologinya itu, saya ada Dukungan. pendukungan dari teman. Tapi temennya yang dibawa teman korban bukan teman pelaku loh. Nah, Salah susah, nanti susah. Terjadi kontra langsung tuh. biasanya semua laporan akan rahasia, kita rahasiakan. Pokoknya kita segel. Nah Mungkin itu bisa ya. datang langsung gitu ya? Bisa. Yang mana tadi Pak? Kalau nanti kita janjian dulu, bisa kita Fleksibel PA, ya, bisa di PA sini.
di ruang PA ada ruang konseling juga. Kemudian di psikologi, karena sekretarisnya kan dari psikologi, sana juga ada ruang konseling dan itu terjaga rahasianya. Terjaga tuh. Maka nanti bisa di PAA, bisa di ruang psikologi di fakultas psikologi. Oke, BKA ya teman-teman ya, BKA. mahasiswaan. Ini barusan ini apa namanya typo. Iya. Enggak typo tuh. Iya. Ya. Typo. Ya. Typo. Typo. Aku mau lurusin kenapa? Oh iya, si taekwondo. Taekwondo ya. Taekwondo. Aduh, bapak-bapak ini. Enggak, ini kan kebetulan tadi kan bilang bahwa temen itu mungkin untuk memperkuat alibi dari semua dari si korban ya, karena notabene pasti yang kita sempat bahas tadi kan pasti ada perbedaan pendapat yang di situ menguntungkan masing-masing pihak kan. Jadi pelaku nggak mungkin bilang ibaratnya apa maling, nggak mungkin ngaku maling gitu kan. Maling teriak maling. Nah itu secara ininya untuk apa namanya tindak lanjutnya gimana Pak kalau kayak gitu? Nah makanya tadi kan ketika misal dari si korban itu lapor ke kita kan tidak semerta-merta. Iya. Itu kita terima kebenaran itu, maka kita cross check dengan si pelaku. Nah lagi. misalnya pelaku ini kok masih bulet-bulet, itu kita harus investigasi ke orang-orang sekitar tentang kebenaran laporan ini. Pokoknya kita investigasi itu dari korban, kita investigasi kebenarannya, kemudian dari pelakunya kita juga investigasi tentang kebenaran itu. Nah nanti misalnya kita datangkan saksi, bukti kok bisa membuktikan laporan korban itu, nah itu baru kita eksekusi gitu. Oh iya, jadi kevalidannya kita juga nggak semerta-merta harus langsung percaya sama korbannya juga. Ya, kita nggak bisa. Jangan sampai nanti itu jangan-jangan itu suka sama suka. Nah, sudah putus. Ini lapor. Nah ini kan nggak boleh. Nah iya takutnya gitu Pak. Jadi makanya mungkin ini perlu ya namanya investigasi yang tuntas, gitu, nah, iya, transparan. Makanya mungkin kan di awal udah sama tahu nih, udah intinya akhirnya menjalin sebenarnya udah lama, tapi karena si cowok itu pergi meninggalin terus cewek sakit hati, laporannya adalah kekerasan. Kan bisa gitu juga ya. Bisa, makanya kan kita perlu investigasi dari pihak korbannya, kemudian dari pihak pelakunya. Makanya korbannya pelakunya ya. Padahal aku korban, Pelaku utama. pelaku utama. Maka siap. untuk kevalidan tadi kita tidak semerta-merta langsung langsung percaya sama korban juga enggak, pelaku juga enggak. Jadi teman-teman teman Belia atau teman-teman yang di rumah atau yang di sini nih kayak pelaku semua nih. Ini pokoknya kalau memang benar-benar mau lapor itu memang valid, secara valid itu kekerasan, bukan awalnya mau sama mau terus endingnya itu jangan karena sakit hati, jangan gitu dong, nggak fair ya Pak ya kayak gitu ya, tiba-tiba pelaku Arjuna repot cinta nanti. Ini tinggi sekali. Ini tontonan tahun 45 kalau nggak salah. Jadul. Si Jadul, anak Betawi asli. Itu bukan apa ya? Benerin dong. Saya membenarkan sendiri. Tapi kalau udah kejadian gitu, ini kalau udah kebukti nih, wah korban nih, Belia jadi korban nih, udah kebukti ternyata. Apakah nanti ada tindak lanjut pendampingan untuk melindungi Belia ini dari serangan-serangan Zionis? Serangan-serangan gitu Pak. Maksudnya kan nggak tahu masih akhirnya ganggu lagi atau masih, kamu lapor nih gitu, aku jadi kayak gini nggak bisa itu nih. memang ketakutannya gitu. Iya kan. Pasti yang dilaporkan nggak terima. Iya yang dong. Jelas korban akan kita lindungi karena secara hukum ini sudah ada perlindungan. Kita bersama dengan Komnas HAM, perlindungan anak, perlindungan perempuan, kemudian Komisi Perempuan, kita udah bekerjasama. Nanti misalnya si korban ini terintervensi dari si pelaku ini, itu nanti tindak deliknya akan berbeda. Itu sudah intimidasi di luar itu, akhirnya nanti kita bisa bawa ke ranah hukum kan gitu. Berarti bisa dibawa ke ranah bisa. Makanya jangan takut untuk lapor. Kalau perlu lapor plus bukti, ada saksinya, perlu ada rekaman CCTV-nya, aman itu. 3 alat bukti sudah cukup. Oh bener ya, jadi makanya kalau chat yang chat yang nggak jelas itu jangan langsung dihapus ya. Oh itu tuh buat bukti otentik. Jadi secara ada bukti-bukti nyatanya kalau dia benar-benar melakukan hal seperti ini nih gitu. Jadi jangan khawatir juga tadi tetap didampingi terus ya Pak, sampai intinya sampai benar-benar si korban itu
PT lagi. PT. Si korban ini tidak diganggu lagi gitu Pak ya. Betul, pokoknya kita dampingi sampai tuntas gitu. Bahkan misalnya kan kadang-kadang wah nanti kalau kita sudah di luar kampus di kos kita diintimidasi. Nah itu sudah ranah hukum itu. Deliknya delik pidana. Karena apa itu di luar kampus tapi dia masih melakukan intimidasi, gedor-gedor pintu kos misalnya. Tiba-tiba masuk ke dalam kos. Kasih ayam mati itu, nah itu sudah intimidasi. Ayam goreng. Kita makan Ayam goreng itu udah mati ya? Ya mati. Ya, benar. Sudah sopan. Itu nanti bisa dilakukan. Pesen di Dewe Chicken. Dewe Chicken karena kita, nah ngomong-ngomong ayam mati juga kita punya Dewe Chicken jadi kalau makan ke sana. Endorse Pak. Ini mas, ini bisnis ya. Besok episode unit bisnis. Oke jadi gitu ya Bel, mungkin bisa dibilangin sama temenmu atau pengetahuan untuk teman-teman yang lain juga ya. Tapi kita juga dalam rangka pengenalan masih ada program-program lain nggak Pak? Nah, Kira-kira program nanti kita- kedepannya mau ngapain lagi? Kedepannya kita selalu sosialisasi kepada mahasiswa, kemudian kita akan launching website tentang PPKS, kemudian edukasi di situ di kanal YouTube nanti mudah-mudahan bulan depannya launching websitenya sudah jadi itu nanti ada kontak personnya Lengkap ya, jadi udah ada penjelasan. Jadi tinggal share website Nah, gitu ya. salah satu upaya kita itu kan sudah masuk ke dalam LMS. Apa lemes? Lemes itu. Itu harus menyelesaikan tentang kekerasan seksual. Oh, Di Singkut di mana? Di portal ya? nah portal call ya kalau nggak salah ya. Di portal di mana itu? Di Portal ya? akademik ya? Enggak. Oh kan? Kalau nggak salah kayaknya di Sipedar. Sipedar. Oh ada tuh si pedar anak betul. Nah, mahasiswa harus menyelesaikan itu salah satu untuk tentang pengetahuan mahasiswa tentang kekerasan seksual. Kalau tidak menyelesaikan itu, Sipedar nggak bisa dibuka untuk kegiatan yang lain. Dan nanti itu setelah mengetahui tentang pengetahuan kekerasan seksual di Sipedar itu, nanti dapat sertifikatnya. Gitu. Nah, itu salah satu bentuk biar mahasiswa itu mensosialisasikan di situ. Oh gitu ya. Jadi pergerakannya nanti gitu ya, memperluaskan informasi. Tapi kita juga walaupun bukan satgas, kita tuh berhak untuk melindungi juga ya Pak ya. Maksudnya nggak perlu, ini kan tugas satgas, ini tugas satgas, itu tugas kita semua untuk menjaga, saling menjaga satu sama lain gitu ya. Ya antara dosen, tendik, mahasiswa, semuanya saling menjaga gitu sih. Kalau untuk pesan-pesan buat teman-teman di lingkungan UST khususnya Pak, untuk dosen, karyawan dan mahasiswa itu pesan-pesan dari PPKS mungkin ada pesan-pesan nggak? Nah, pesan-pesannya. Pesan Dewe Chicken. Yang sudah bisa dikasih. Udah bentar ini saya diistimewakan. Oh nggak jadi aja. Oh nggak jadi. Terus Jadi yang apa jelas, tuh pesan-pesannya? pertama, sebagai mahasiswa kita jangan mancing-mancing dulu. Karena kan kadang-kadang kita itu mancing-mancing itu. Dan aku gampang mancing-mancing kepancing. digoda gitu. Iya. loh. Kan nggak boleh. Di depannya? Iya, imannya kuat, imronnya ya nggak kuat. Setuju. Iman kita kuat, tapi imronnya nggak kuat. Aduh, asalnya atau Makanya, memang nah, mewakili. kita tidak boleh untuk menggoda, kita menutup peluang. Nah, jelas. tuh. Nah nanti ketika sudah terjadi tidak sengaja misalnya, kan ada orang yang modelnya nggak kenal random, waton apa ya? Waton itu asal itu melakukan kekerasan seksual. Tiba-tiba Nah, nyentuh, jangan tiba-tiba ini. takut untuk melapor. Kenapa? Nggak takut, jangan takut. Nanti jangan sampai ada korban yang lain. Kalau nanti tidak lapor, pasti ada korban. Oh, saya nepek gini, nggak dilaporkan. Saya malah pagi dong. Di pihak kampus itu, saya tidak sebutkan kampus X itu ada begal apa namanya? Payu, payu pit gitu loh. Payu ting-ting. Nah, banyak di kampus itu masih juga seperti itu. Itu yang melakukan juga mahasiswa, ada juga yang tenaga pendidikan dan karyawan dan sebagainya. Makanya ketika ada masalah yang digitukan apa? Dilakukan kekerasan seksual itu. Digitukan kan jangan, aku mikirnya kemana-mana. jangan takut untuk lapor biar tidak ada korban selanjutnya. Oke, gitu. Nah, yang jelas, yang ketiga, ketika sudah lapor jangan takut tentang kerahasiaan dari tim kita. Kita dijaga, kita menjaga kerahasiaannya. Kemudian yang keempat, jangan takut kita akan diintimidasi dari pihak lain. Kita akan melindungi dari tim, gitu. Yang terakhir,
Apa itu? Apa tuh? Apa tuh teman-teman? Di bawah ini. Nih, nanti dikasih nomornya Mosi aja. Gitu ya. Oke, gitu ya Bel ya. Jadi untuk Belia, untuk temennya Belia, semoga kasusnya segera diselesaikan dan untuk segera selesai langsung hubungi Pak Saryanto aja. Beliau akan memperkeruh, akan menyelesaikan masalah. Maksudnya masalah terkait PPKS itu akan selesai semuanya. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ngerasa diganggu atau dilakukan hal-hal yang tidak senonoh atau tidak diinginkan dan itu ngerasa ini ganggu banget sih ini, ya boleh dilaporin, tapi dengan tadi seperti Pak Saryanto bilang jangan mancing dulu. Mancing mantap. Mancing mania mantap dong. Jangan mancing-mancing untuk yang cewek, yang cowok mancing-mancing juga kan nggak sih? Mancing juga ya. Cowok juga jangan mancing-mancing. Jadi ya udahlah, maksudnya kita saling jaga, saling ini juga membawa nama baik kampus juga kan. Jadi ayolah tolong, ya itu juga masalah moral juga kan. Kita dididik di kampus ini di Universitas Sarjana Tata Siswa tentunya untuk menjadi orang yang bermoral baik gitu loh. Dan salah satunya akhirnya mendukung sekali PPKS untuk bergerak menangani hal-hal seperti itu gitu ya teman-teman ya. Boleh tepuk tangan dong. Oke, karena tadi ada Belia dong, Belia doang yang akan closing. Enggak gitu ya. Gimana dapat penjelasan ini? Aman ya. Ternyata OST Tercerahkan punya ya. sesuatu yang bisa membantu kita gitu, dan saya ngerasa kayaknya itu memang benar-benar bisa menciptakan rasa aman dan nyaman buat pelapor. Oke, siap. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang mungkin memang di luar sana, terutama di UST, mengalami hal tersebut, kita nggak perlu khawatir karena UST sekarang punya PPKS yang menciptakan rasa aman dan nyaman. Udah keren nih, udah mulai bisa. Oke, udah mulai semuanya. Oke, tergeseran nih. Oke, thank you. Oke, dulu. Thank you semuanya udah nyaksiin UST on Air, karena di sini kita akan membuat semuanya jadi lebih dekat. Jadi hangat. Oke. Thank you, Albel. Terima kasih. Oke. Boleh pulang saya? UST on Air, lebih dekat jadi hangat.